Selamat menunaikan ibadah puasa untuk great people yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar, semoga sehat selalu, kuat selalu, dan amal dan ibadahnya jadi diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Eits, buat great people yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Kita tidak akan membahas apa bedanya Arabica dan Robusta. Tapi hari ini kita akan membahas apa sih bedanya Arabica dan Excelsa. Excelsa ini adalah jenis kopi yang cukup terbatas persebarannya di industri kopi saat ini. Jadi kalau great people dengar kata-kata Liberica, dengar Excelsa, penyebarannya tidak akan seluas kalau great people ngedengar kata-kata Arabica atau Robusta. Apa sih Arabica? Jadi Arabica ini adalah sebuah spesies kopi yang pertama kali ditemukan di Ethiopia. Tapi sekarang penyebaran Arabica udah cukup luas. Arabica kita tidak hanya temukan di Afrika, tapi kita bisa temukan di Asia Tenggara, kita bisa temukan di Brazil, di berbagai tempat kita bisa temukan Arabica. Kenapa? Karena zaman kolonialisme dan zaman perdagangan bebas yang mulai terjadi di tahun 1600-an, abad 15, abad 16-17 yang membuat penyebaran Arabica menjadi luas. Ketika para pedagang pertama kali mendapatkan ketemulah kopi Arabica ini di Ethiopia, Ethiopia dibawa ke Yemen, di Yemen kemudian ditransaksikan dengan pedagang-pedagang dari Eropa, dan dari Eropa itulah mulai disebarluaskan, terutama oleh pihak dari Dutch atau Belanda. Secara umum, Arabica ini akan tumbuh di ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut dengan rentang yang sangat luas di berbagai tempat. Tapi biasanya dia akan tumbuh di daerah-daerah yang tinggi, daerah-daerah yang dekat dengan vulkanis, dia akan tumbuh lebih subur. Nah, ini Arabica. Nah, tapi spesies yang kedua adalah spesies yang tidak terlalu banyak dibahas dan penyebarannya juga masih sedikit, yaitu Excelsa. Nah, kenapa Excelsa bisa mulai dikenal dan orang sudah mulai mencoba mencari tahu dan coba minum apa sih Excelsa ini? Menurut gue semenjak dibawa di kompetisi. Dan yang pertama kali setahu gue yang bawa ini Excelsa di kompetisi luar adalah Farhan. Ketika Farhan pertama kali bawa Excelsa tahun 2023 di kompetisi dia di German Brewers Cup. Nah, semenjak saat itu kopi Excelsa yang dipakai Farhan mulai pelan-pelan dikenal oleh orang lain dan bahkan dipakai di kompetisi di Indonesia. Dan beberapa teman kita juga memakai kopi Excelsa bahkan di level world seperti Rian dan Cacu Bayu juga pakai Excelsa di level World Brewers Cup, dan akhirnya Excelsa mulai dikenal oleh banyak orang. Seperti yang kita tahu, Excelsa ini karena penyebarannya tidak banyak, Excelsa ini sebenarnya masih diklasifikasikan sebagai keluarga dari Liberica, dan penyebaran paling banyak sekarang masih ada di Asia Tenggara, di Filipina ada, di Indonesia ada, dan Malaysia juga ada, di daerah Kalimantan, di daerah Sabah, di daerah Sarawak, di daerah area-area Kalimantan atas itu juga masih banyak Excelsa. Liberica juga banyak, cuma tidak sebanyak Excelsa sebenarnya. Kalau kita mau lihat Excelsa ini, dia punya karakteristik karena secara genetik dia berbeda dari Arabica. Nah, kita bahas Arabica sedikit. Arabica, seperti yang great people tahu, bentuknya oval dan cenderung pipi. Dan kemudian ukurannya tergantung, ada yang besar, bisa besar banget kayak Arabica Longberry. Ada yang kecil, bisa kecil banget. Misalnya kayak Lini S atau misalnya Arabica yang P-Berry, itu masih bisa kita klasifikasikan kecil. Tapi secara overall dia bentuknya akan lonjong. Nah, itu Arabica. Nah, kemudian dia selalu punya garis tengah, center cut, itu bentuknya seperti S. Jadi kalau great people lihat ada bulat, padat, hidup, nah itu gua. Nah, bulat, terus kemudian garisnya lurus. Nah, itu biasanya Robusta. Tapi kalau great people lihat roast bean-nya, kemudian bentuknya ada sedikit melengkung kayak S, nah itu mostly adalah Arabica. Biasanya dia selalu tampil cukup rapi dan simetris. Kalau Excelsa, dia biasanya antara bijinya lebih besar atau bijinya lebih kecil. Ada Excelsa besar, ada Excelsa yang kecil. Tapi biasanya dia selalu bentuknya tuh agak tidak simetris. Jadi bentuknya kayak bulat, terus lancip ke atas. Nah, kalau Arabica kan, kalau di atasnya rada kecil, di bawahnya juga rada kecil. Jadi dia lonjong. Nah, biasanya Excelsa ini dia suka kayak bulat di bawah, agak lancip ke atas. Biasanya bentuknya mirip-mirip seperti itu. Ukurannya bervariasi juga. Ada ukurannya kayak Robusta, ada ukurannya kecil banget. Agak luas range-nya. Tapi dia punya garis tengah lurus kayak Robusta. Jadi ingat, kalau Robusta dia full bulat, kalau Excelsa tidak simetris dan garis tengahnya juga lurus. Sekilas dia terlihat mirip dengan Liberica, tapi biasanya Liberica lebih besar-besar. Kalau Excelsa ini lebih kecil-kecil dan dia lebih bulat. Kalau Liberica biasanya dia lebih panjang-panjang. Kalau Arabica
Dia punya flavor seperti buah-buahan. Dan karakter buah-buahan ini yang memberikan keinginan untuk terus-menerus minum Arabica karena dia punya acidity, punya fruitiness, rasanya kayak fresh fruit karakter gitu. Arabica juga bisa ngasih rasa seperti floral, tapi di saat-saat tertentu juga bisa seperti nati, peanut. Jadi ya mostly apalagi Arabica yang kita jual di Fugol pasti rasanya lebih fruity dan biasanya aromatik atau floral. Kandungan kafein dari Arabica itu pasti lebih rendah dibandingkan Robusta. Oke, Robusta selalu lebih tinggi kafeinnya. Kalau Excelsa tuh punya cita rasa yang unik. Profil rasanya tuh bukan kayak Arabica pada umumnya. Jadi kalau kita minum Arabica dan kita minum Excelsa, rasa di Excelsa itu hampir kita tidak akan temukan di Arabica. Excelsa ini dia rasanya tuh kadang kayak botanical, biasanya dia kayak rempah. Biasa dia kayak herbs. Biasanya kalau di kompetisi lebih banyak orang pakai Excelsa ini untuk di blend dengan Arabica. Kenapa? Karena Excelsa punya mouthfeel yang lumayan tebal. Jadi kalau dia dipakai terlalu banyak, rasanya biasanya justru aneh. Jadi ada Excelsa tertentu yang rasanya itu manis banget, dan Excelsa tertentu yang rasanya cukup fruity tapi tidak bisa dipakai secara dominan. Kenapa? Karena rasa Excelsanya itu akan membuat karakter dari blendnya jadi nggak balance karena rasanya yang terlalu tebal tadi. Nah makanya biasa kalau dipakai di kompetisi atau misalnya kita ngeblend Excelsa dan Arabica, kita hanya pakai sekitar 1-2 gram. Ya kondisi-kondisi tertentu kalau misalnya Excelsanya bersih banget dan Excelsanya manis banget, kita bisa aja pakai lebih besar. Tapi normalnya biasa orang pakai hanya 1-2 gram. Excelsa sendiri kalau di Indonesia ada beberapa tempat. Ada Excelsa dari Jawa Barat, Excelsa Sukawangi yang terkenal, kemudian ada Excelsa dari Pasuruan yang juga cukup terkenal, dan ada Excelsa dari Wonosalam. Nah hari ini kita coba akan compare dan kita akan seduh apa bedanya Excelsa full dan Arabica full kalau kita seduh dengan parameter dan variabel yang sama. Kita akan buat head to headnya. Sekarang tentunya kita akan ambil kopi Arabica kita dan kita akan ambil kopi Excelsa kita. Yang pertama adalah kopi dari East Java Vinca Suprapto. Jadi ini adalah Arabica yang asalnya dari Jawa Timur, dari daerah Leduk, Prigen. Nama kebunnya adalah Vinca Suprapto. Sejujurnya sampai sekarang gue masih belum ketemu si Pak Supraptonya ini. Apakah Pak Supraptonya yang pemilik kebun? Apakah Pak Supraptonya orang daerah situ? Sebenarnya gue belum ketemu. Tapi sebenarnya ini kita beli dari teman kita namanya Sandi. Sandi ini salah satu yang menghubungkan kita dengan Vinca Suprapto ini. Dan kopinya diproses dengan anaerobik natural selama 168 jam. Kopi yang sangat-sangat fruity. Ada grapefruit, green apple, dan starfruit. Starfruit itu blimbing. Ketinggiannya tidak terlalu tinggi sebenarnya, ada 1000 meter di atas permukaan laut dengan varietasnya single varietas lineage. Oke, jadi Vinca Suprapto ini ternyata dikelola oleh bapak dan anak, dan ini adalah Pak Suprapto dan ini adalah anaknya, anak Pak Suprapto. Menggambarkan mereka sedang itu lagi ada kumbang-kumbang di taman, jangan kau menari. Dan kopi kita yang kedua adalah Wonosalam Excelsa Natural. Dua kopi yang berasal dari Jawa Timur. Originnya dari Wonosalam, Jombang, East Java. Kemudian prosesnya adalah anaerobik natural. Ini kalau nggak salah 48 jam. Dengan tasting notes ada stevia, guava, dan botanical. Stevia tuh gula buatan yang manis banget. Guava jambu, dan botanical. Kayak aromatik tapi bukan aromatik buah gitu. Kemudian ketinggiannya rendah, hanya 700 meter di atas permukaan laut, dan varietasnya adalah single Excelsa. Petaninya adalah Pak Edi Sedov. Gambarnya adalah gambar yang menciri khaskan tari tradisional dari daerah Jombang. Kalau kita bisa lihat di sini ada topeng warna putih, di sini ada warna merah. Kenapa? Karena kita merah putih Indonesia. Nama tarian ini sebenarnya adalah Peng Jati Duwur. Oke, great people, semuanya udah kita siap. Sebelah kanan ada Wonosalam, sebelah kiri ada Vinca Suprapto, Arabica, dan Excelsa. Kita akan coba seduh. Ya, variabel seduhnya semuanya sama persis. Suhu air, interval, waktu seduh kita samakan semua. Ya mau diseduh berbeda juga, rasanya juga pasti berbeda sih. Jadi, fakta menariknya adalah kita pakai Excelsa dari Wonosalam ini untuk dijadikan blend waktu Gabriel tanding regional di Pontianak. Waktu itu kita blend dengan Aceh Gayo Anoxia. Dan waktu itu Gabriel berhasil menduduki posisi kedua. Nomor satunya Rocky, nomor duanya Gabriel. Nah, kopi yang kita pakai adalah Excelsa. Dan kemarin
kemarin kita juga bawa Excelsa dari Wonosalam ini ke Jakowik, dan ini adalah jadi best seller kita di Jakowik. Tapi lucunya ada juga dari orang-orang yang datang ke booth kita ngomong, ya gue datang sini, gue ketemu Excelsa di mana-mana nih. Jadi di Indonesia Excelsa ini jadi sesuatu yang sebenarnya lebih gampang ditemukan. Jadi kalau search di Tokopedia mungkin atau pergi ke event-event tertentu, harusnya Excelsa ini akan didapatkan dengan lebih mudah. Nggak kayak dulu lah. Karena yang produksi Excelsa-nya juga udah lebih banyak. Kemarin kita juga dapat satu sampel baru Excelsa dari Sukawangi. Kita udah pilih ada satu lot dan kita udah pick, dan kemudian dalam waktu dekat kita akan rilis Excelsa yang berasal dari Sukawangi. Jadi tiba-tiba out of nowhere kita punya 2 daerah Excelsa. Nah, sekarang kita akan bedakan berdasarkan aroma. Aroma yang pertama itu kayak botanikal banget. Dia manis, terus dia botanikal. Aroma botanikal kita bisa dapatkan di minuman seperti sarsaparilla. Nah, kalau kita minum sarsaparilla, minum sarsaparilla badak atau sarsaparilla kayak AW, kayak root beer AW, itu kan sarsaparilla. Nah, kalau kita cium, dia bukan aroma fruity, dia bukan aroma kayak buah, tapi dia manis. Nah, aromanya tuh kayak gitu. Kemudian dia aromanya seperti bunga-bungaan, tapi bunganya bukan kayak floral, dia seperti kayak obat-obatan. Bau obat-obatan herbal yang manis. Nah, itu botanical. Tapi kalau Arabica, ini rasanya fruity, manis, jeruk. Nah, itu udah pasti. Jadi Arabica dan Excelsa secara aroma akan bertolak belakang. Nggak mungkin bau dari Arabica ada di Excelsa dan nggak mungkin bau Excelsa ada di Arabica. Nah, sekarang kita akan coba rasanya dari Excelsa. Kalau kita mau deskripsikan, Excelsa yang kita punya ini rasanya manis, dia ada seperti gula buatan. Nah, teman-teman kalau pengen tahu stevia itu rasanya apa, beli gula Tropicana Slim. Teman-teman coba rasakan. Gula stevia dan gula dari gula pasir atau gula aren atau gula brown sugar atau gula tebu, gula apapun itu, gula yang pada umumnya akan berbeda dari rasa manis dari gula stevia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara intensitas dia tinggi banget. Intensitasnya high intensity. Jadi kalau dinilai secara CVA, gue bisa ngasih intensitasnya untuk di flavor mungkin ada di 12-13, tinggi banget. Dan aroma botanikalnya itu lagi yang ada di dalam sini. Jadi rasanya tebel, memang manis, tapi intens botanical. Nah, untuk orang-orang yang tidak terbiasa minum sesuatu yang botanical atau herbs atau rempah, pasti akan merasa kayak, ini kopi kok aneh banget ya rasanya ya, karena rasanya tidak biasa. Kalau Arabica, manis banget lagi. Kalau Arabica, rasanya udah pasti fruity, rasanya buah-buahan, gulanya gula brown sugar atau gula tebu, sugar cane, jeruk-jerukan. Jadi secara rasa dia udah berbeda. Secara intensitas dia masih ada di range medium sampai medium high. Tapi kalau di Excelsa ini intensitas sudah high intensity, udah tinggi intensitasnya. Jadi dari struktur aroma dia berbeda, dari flavor juga dia jenisnya berbeda, tidak seperti buah-buahan pada Arabica pada umumnya. Secara aftertaste dia lebih panjang, secara mouthfeel juga dia lebih weight-nya lebih tebal, lebih tinggi. Jadi tidak sebanding dengan Arabica yang biasa rasanya lebih soft, lebih balance, lebih smooth. Kalau ini intensitasnya terlalu tinggi. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah mencampur. Jadi biasanya kita melakukan blend seperti ini, tapi bukan di dalam bentuk seduhan ya, lebih di dalam bentuk beans. Biasanya kita campurkan. Nah, misalnya kita pakai kopi 10 gram, kita mau pakai Excelsa-nya 10%, berarti kita akan tambahkan 1 gram Excelsa. Atau misalnya biasa kita nyeduh pakai 15 gram, kita bisa tambahkan 1-2 gram Excelsa. Kenapa hanya sedikit? Supaya aroma botanical atau biasanya mouthfeel dari Excelsa tuh biasanya suka nggak bersih. Biasanya mouthfeel-nya suka dry, suka harsh. Nah, jarang kita ketemu Excelsa yang bersih banget. Nah, biasanya Excelsa yang bersih banget, manis banget. Nah, yang kita cari itu adalah manis dan mouthfeel-nya. Supaya ketika kita gabungkan ke Arabica, yang biasanya Arabica tidak punya mouthfeel yang benar-benar bulat dan sweetness yang benar-benar tinggi, dapat ketika di blend dengan Excelsa. Nah, biasanya ketika kita campur, rasanya jadi kompleks. Ada sweetness, mouthfeel-nya jadi lebih round. Yang tadi di sini mouthfeel-nya biasa-biasa aja, di sini mouthfeel-nya jadi lebih round dan cenderung biasanya silky. Nah, kemudian perpaduan kompleksitas aroma dari yang tadinya botanical dan fruity ketika digabung, aromanya jadi lebih unik. Begitulah Great People, perbedaan Excelsa dan Arabica. Kalau Great People penasaran, tentunya Great People bisa cek Tokopedia kita, cek Shopee kita,
cek blibli.com kita, cek TikTok Shop kita, cek website kita, semua Great People bisa cek. Great People bisa langsung beli Excelsa kita, dan Great People bisa beli apapun Arabicanya dari Fugol, dan Great People bisa coba combine. Jadi Great People beli sendiri Excelsanya, coba seduh sendiri terpisah, dan seduh dari Arabicanya juga terpisah. Dan Great People coba blend, dan ketika Great People blend, Great People akan tahu, oh ternyata Excelsa sendiri seperti ini, oh ternyata Arabica sendiri seperti ini. Ketika di blend, ternyata rasanya bisa seperti ini. Jadi Great People bisa punya gambaran seperti apa rasa dan karakter yang dihasilkan ketika dua jenis kopi ini, dua spesies ini digabung dan dipakai di kompetisi. Oke, Great People, jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa ada kopi-kopi enak buat Great People dari Fugol Coffee Roaster. Oke, terima kasih Great People. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.